Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian kelanjutan cerita dari bacaan Injil hari kemarin. Dalam bacaan Injil hari kemarin, kita telah mendengar bersama cerita di mana seorang kaya datang dan bertanya kepada Yesus perihal apa yang harus ia lakukan untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Injil pada hari ini memperdengarkan kepada kita sekalian apa yang menjadi upah ketika kita mengikuti Yesus. Berbicara soal upah, tentu refleks kita terpikirkan soal materi. Ya, upah dalam kehidupan sehari-hari konotasinya senantiasa mengarah pada soal uang. Apakah upah mengikuti Yesus sama halnya dengan konsep upah dalam tataran kehidupan di dunia? Tentu saja lebih dari itu. Upah mengikuti Yesus jauh lebih tidak ternilai dengan bayaran yang ditawarkan oleh dunia. Ikut Yesus senantiasa menjanjikan keselamatan dan kehidupan kekal, yang mana hal ini senantiasa kita dambakan dan kita nantikan sepanjang pesiarahan hidup kita di dunia ini. Para sahabat yang terkasih, Yesus memang tidak menjanjikan jalan yang lurus, mulus, dan rata dalam mengikuti Dia. Ia juga tidak pernah menjanjikan kalau hari-hari yang kita lalui senantiasa cerah. Ikuti Yesus bukan berarti hidup kita jauh dari aneka tantangan dan kesulitan. Tetapi satu janjinya bahwa Ia akan memberikan kekuatan iman, pengharapan yang mendalam, dan yang pastinya Dia akan menyertai langkah hidup kita selama-lamanya. Ikuti Yesus tidak pernah mengecewakan. Ia menjanjikan berkat melimpah dan kehidupan kekal. Bahkan apabila sepanjang perjalanan hidup ini, demi mengikuti Yesus kita harus meninggalkan saudara, orang tua, ladang, dan lain sebagainya disebutkan dalam Injil tadi. Semuanya itu akan dijanjikan untuk diganti dengan 100 kali lipat. Ungkapan 100 kali lipat ini mau mengatakan bahwa berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita tidak pernah berkesudahan. Maka para sahabat yang terkasih, banggalah apabila hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya kita tetap berpegang teguh pada iman dan keyakinan kita pada Kristus Tuhan. Percayalah bahwa Ia senantiasa menuntun langkah kita untuk selalu berjalan bersamanya. Maka mari kita membuka diri, memberi hati, biarkan Tuhan menggenggam tangan kita. Dikala kita kesulitan, biarkan Tuhan memberikan kita kemudahan. Dikala kita terjatuh, biarkan tangan Tuhan menopang kita. Semoga kita sekalian dimampukan untuk terus setia berjalan dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita dari dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.